Nah, ini PowerPoint ini ada di Elena, silakan nanti di-download. Kemudian kita cek untuk babnya. Ya, kita lihat dulu untuk tujuan mata kuliah ini ya. Jadi memang mata kuliah ini sesuai dengan yang di RPS. RPS itu rancangan pembelajaran semester. Itu sudah ditetapkan pada waktu ditetapkan kurikulum. Jadi pada waktu dibuat kurikulum di Teknik Elektro itu sudah dibuat tujuan setiap mata kuliah untuk semua mata kuliah yang ada di elektro. Nah, ini kalau kita mengacu ke situ kepada tujuan mata kuliah itu, nah ini kita lihat, sebentar. Ya, nah ini. Jadi tujuan mata kuliah ini itu memberikan pemahaman dan kemampuan mahasiswa menganalisis medan dan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalau kita lihat gelombang elektromagnetik itu kan di mana-mana ada. Ya, setiap ada barang elektronik itu pasti ada gelombang dan ada medan elektromagnetiknya. Bahkan tidak alat elektronik ya. Kalau kita lihat pancaran sinar matahari pun juga mengandung gelombang elektromagnetiknya. Kemudian benda-benda sekitar kita pun kadang-kadang juga memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kita akan melihat nanti bagaimana medan elektromagnetik dan bagaimana bentuk gelombang itu. Ya, tentunya nanti kita bisa melihat itu dalam bentuk persamaan, dalam bentuk simulasi gitu ya. Kalau melihat secara kasat mata tidak akan mungkin ya, kecuali mungkin yang orang-orang yang punya indera keenam mungkin yang bisa melihatnya gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah ini itu akan menjadi dasar bagi mata kuliah lain, di antaranya antena dan propagasi. Nah, ini jika kalian nanti mengambil konsentrasi Telkom nanti akan banyak mendapat materi ini. Yang avionik juga nanti akan mendapat ya. Avionik itu kan nanti juga ada komunikasi antar pesawat. Itu nanti kan juga akan menggunakan antena dan juga menggunakan belajar tentang propagasi gelombang. Kemudian nanti juga ada sistem komunikasi. Ini mata kuliah di semester atas. Kemudian mata kuliah teknik frekuensi tinggi dan nanti juga mata kuliah lain yang nanti menyangkut tiga mata kuliah ini nanti juga akan menggunakan materi dari materi medan elektromagnetik ini. Nah, sekarang kita lihat isinya. Isi materinya itu apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat nanti mungkin di awal-awal kuliah itu nanti isinya adalah tentang perhitungan matematis, tentang besaran vektor. Vektor, kemudian nanti ada besaran skalar, juga nanti ada sumbu koordinat. Nah, nanti akan kita pelajari semua itu ya. Kenapa ini penting? Karena ternyata nanti medan elektromagnetik itu nanti akan banyak menggunakan vektor dan banyak menggunakan koordinat. Bagaimana kita bisa mendeteksi posisi pesawat? Itu nanti kita bisa menggunakan koordinat bola. Nah, itu makanya ini pentingnya di sini ada sistem koordinat. Kenapa kok harus menggunakan koordinat bola? Ya karena kalau menggunakan koordinat Kartesius XY itu hanya dua dimensi. Nah, kita perlu mengenal koordinat yang nanti kita mengenal koordinat tiga dimensi. Nah, ini ya. Jadi ini nanti akan kita pelajari di awal di sini. Kemudian ini materi ini nanti akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ya. Dan juga di sini harapannya mungkin nanti akan ada beberapa simulasi ya yang tentunya menggunakan software yang sudah kita gunakan. Kemudian, nah ini kalau kita lihat hubungan antar mata kuliah. Oke, jadi medan elektromagnetik itu semester 4. Nah, di sini sesungguhnya materi di sini itu nanti merupakan penggabungan dari materi-materi atau pengembangan dari materi di semester sebelumnya. Misalnya fisika elektro. Ya, karena medan itu kan nanti ada hubungannya dengan fisika. Elektromagnetik nanti hubungannya dengan fisika dan elektro. Nah, sehingga nanti di sini akan menggunakan materi di fisika elektro. Kemudian di semester 2 ada materi mata kuliah matematika elektro. Nah, itu nanti akan ada materi nanti yang akan dikembangkan di mata kuliah ini.
juga ada isyarat dan sistem semester 3. Nah, setelah semester 4 ini, yaitu di mata kuliah Medan, itu nanti akan materi ini juga akan digunakan di beberapa mata kuliah lain, di antaranya antena propagasi, kemudian sistem komunikasi satelit dan terestrial, kemudian teknik frekuensi tinggi, juga nanti juga ada mata kuliah pilihan, misalnya avionik, misalnya juga nanti juga sistem komunikasi pesawat terbang, itu nanti juga akan menggunakan materi di sini. Nah, itu kira-kira hubungan antar mata kuliah seperti itu, dan saya yakin ya kalau kita belajarnya sungguh-sungguh, saya kira tidak ada yang mendapat nilai jelek ya, seperti pengalaman di mata kuliah saya sebelum ini itu kan yang mendapat nilai yang tidak mendapat AB itu kan jarang ya. Kalau yang nggak dapat AB kebetulan pasial gitu ya. Ya, bukan karena nggak bisa, mungkin kebetulan pas ujian itu pas tidak bisa mengerjakan soalnya gitu ya. Kebetulan teman-teman lain belajarnya pas tentang itu sehingga kebetulan teman-teman pas bisa mengerjakan. Atau mungkin teman-teman tidak bisa mengerjakan tapi teman-teman pas beruntung aja gitu ya. Ya. Nah, oke. Kemudian penilaian ini standar. Penilaiannya nanti menggunakan standar yang sudah ditetapkan di bagian akademiknya, yaitu persentasenya 10%, tugas 20, UTS 30%, UAS 40%. Nah, ini penilaian standar seperti itu. Ya, ya. Saya kira untuk overview mata kuliahnya, saya kira seperti itu ya. Mungkin ada yang tanya mungkin sebelum kita lihat materi yang pertama ini ya. Kalau ada yang tanya silakan langsung ditanyakan saja. Tidak langsung raise hand ya, tidak usah menunggu lama-lama. Nah, oke, kalau nggak ada yang tanya, kita coba lihat untuk materi yang pertama, itu isinya apa, yaitu tentang vektor. Ya, nah mungkin materi ini itu mengulang ya, dulu di SMA. Ya, saya yakin semuanya yang sini sudah lulus SMA ya, tidak ada yang dari SMP tiba-tiba perguruan tinggi. Vektor ini dulu sudah pernah, mungkin di SMA, tapi mungkin belum belum terlalu detail ya. Nah, nanti kita akan coba lebih lebih detail untuk melihat tentang materi ini. Nah, vektor itu apa toh? Vektor itu merupakan salah satu jenis besaran. Ya, jadi besaran itu nanti ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu hanya mempunyai besar atau nilai atau magnitud. Contohnya massa. Massa itu kalau massa itu kan kadang-kadang salah tafsir atau salah kaprah dengan berat ya. Massa itu kan satuannya kilogram. Berat satuannya kilogram meter per detik kuadrat atau newton gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang kan saling salah gitu kan, saling salah kaprah gitu kan. Massa itu hanya mempunyai nilai. Volume panjang itu juga hanya mempunyai nilai. Temperatur itu tidak ada arahnya, hanya nilai saja. Tidak ada kok temperaturnya 40 derajat arahnya ke utara. Oh, nggak ada. Ya. Energi juga hanya mempunyai nilai saja. Berapa energinya? Kilowatt jam misalnya. Itu hanya ada nilainya. Nah, kemudian yang satunya adalah besaran vektor. Besaran vektor itu mempunyai besar dan arah. Misalnya gaya. Gaya 4 Newton. Arahnya kemana? Ke selatan, ke utara. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan itu ada nilainya. Sehingga kalau kita mengatakan kecepatannya 60 kilometer per jam, mestinya ada nilainya. Mestinya ada arahnya ya. Arahnya kemana? 60 kilometer per jam misalnya ke utara gitu. Oh, gitu. Berarti arahnya ke utara. Besarnya adalah minus 60 kilometer per jam ke utara. Loh, ini ke utara tapi kok minus? Oh, berarti arahnya kebalikannya. Berarti ke selatan 60 kilometer per jam. Nah, itu contohnya seperti itu. Percepatan itu juga ada arahnya. Nah, ini contoh besaran vektor. Itu besaran yang mempunyai besar dan arah. Oke, saya kira ini cukup cukup mudah ya dan dulu juga juga sudah pernah ini. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini tentang sekarang bagaimana kalau vektor itu kita jumlahkan. Misalnya tadi gaya kita jumlahkan.
kecepatan kita jumlahkan. Nah, nanti nanti bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkan yang paling simpel itu menggunakan aturan jajaran genjang seperti ini. Ini misalnya ada vektor A, ini ada vektor B, ini berarti vektor C sama dengan A plus B ya. Ini kita buat aja ini vektor A panjangnya sekian, vektor B sekian. Nah, ini vektor C, ya ini kita vektor B di sini kita kopikan ke sini, kita kopikan ke sini. Vektor A ini dari di sini kita kopikan ke sini. Nah, titik temunya ini merupakan ujung dari vektor C. Ya, sangat simpel nih ya. Sangat simpel dan kalau dibuat penjumlahan dengan metode grafis ini sangat sangat mudah dipahami. Nah, itu tentang penjumlahan vektor. Nah, ada cara lain yaitu menggunakan metode poligon. Nah, ini misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B. Ya, ini sebenarnya hampir hampir sama. Kemudian kita jumlahkan. Nah, sekarang vektor A di sini vektor B kita tempatkan di ujung vektor A. Ini vektor B di sini. Nah, kemudian dari pangkal vektor A ke ujung vektor B inilah penjumlahnya. Sehingga C sama dengan A plus B. Ya, iya, sangat simpel. Iya. Ya, oke ya. Nah, ini metode poligon untuk penjumlahan vektor. Nah, itu untuk penjumlahan vektor. Kalau pengurangan bagaimana? Pengurangan ya simpel saja. Misalnya vektor D, A, vektor A kurangi vektor B ya sama dengan vektor A dikurangi ditambah vektor B tapi arahnya dibalik. Nah, berarti ini minus. Ya, arahnya dibalik. Seperti tadi itu kecepatan 60 km per jam ke utara. Sekarang kecepatan minus 60 km per jam ke utara. Ya, berarti sama saja kecepatannya 60 km per jam tapi ke selatan atau lawannya utara. Nah, ini misalnya vektor A di sini dikurangi vektor B. Vektor A dikurangi vektor B. Ya, ini sama saja vektor A ditambah vektor B tapi minusnya. Minusnya vektor B bagaimana? Minusnya vektor B ya berarti arahnya kebalikan vektor B. Nah, gitu. Nah, ini vektor vektor A ditambah minus vektor B. Nah, sehingga nanti kalau dijumlahkan hasilnya ya seperti ini. Ya, seperti ini ya. C sama dengan A plus B. Ini ada titik-titiknya mungkin, tapi ini nggak kelihatan ya. Tidak mau nongol ini, malu titik-titiknya ini. Nah, ini vektor C itu merupakan penjumlahan dari vektor A ditambah minus vektor B. Oke, saya kira itu sangat simpel. Oke, kemudian, nah ini yang mulai agak menantang ini ya, perkalian vektor. Nah, ini. Jadi vektor itu selain dijumlahkan, itu juga nanti dikalikan juga bisa. Nah, nanti pada medan elektromagnetik nanti juga ada perkalian vektor nanti ya. Nah, kita lihat dulu. Perkalian vektor itu ada dua macam, perkalian titik dan perkalian silang. Kalau titik itu berarti sering disebut dengan dot product. Ya. Perkalian titik hasilnya berupa skalar. Contohnya ini vektor B dikalikan vektor A. Ini ya. Ini saya buat berbeda sekarang ya panjangnya. Ini vektor B segini, vektor A lebih panjang. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua vektor ini dikalikan? Nah, lihat kedua vektor ini arahnya tidak sejajar, tapi ada sudutnya. Nah, sudut itu kita beri notasi theta itu ya, theta AB gitu ya. Ini sudutnya. Nah, kalau vektor A dan vektor B kita kalikan, itu nanti hasilnya adalah panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan kosinus sudut theta. Nah, ini panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan kosinus sudut theta. Kalau vektor B kalikan vektor A, ya dibalik aja. Vektor B kali vektor A kalikan kosinus theta. Nah, kira-kira kalau A dot B sama B dot A, sama nggak hasilnya ya? Nah, ini kan cuma ditukar. Ya, berarti ya sama. Ah, berarti A dot B sama dengan B dot A. Ini kan cuma ditukar aja ini posisinya. Nah, ini. Berarti ini rumusnya, kalau perkalian titik atau dot produk dua vektor, nilai magnitud kedua vektor dikalikan kosinus
sudut di antara kedua vektor. Nah, oke, ini saya kira cukup simpel ya, cuma kalikan cos gitu ya. Nah, sekarang ada dua macam perkalian tadi ya, perkalian titik sama perkalian silang. Kalau perkalian silang bagaimana? Nah, ini contohnya vektor A sekarang kalikan vektor B, tapi menggunakan cross product atau perkalian silang. Sudutnya sama, theta AB. Ya, nah, kalau kalau perkalian produk vektor A kali vektor B itu hasilnya adalah nilai vektor A dikalikan nilai vektor B dikalikan sinus theta. Ini ya, theta itu sudutnya ini. Kemudian AN ini apa? AN ini vektor satuan. AN ini vektor satuan. Nilainya berapa? Ah, ini AN ini nanti menyatakan nanti ini yang akan menentukan arahnya. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya itu satu, tapi karena dia vektor pasti punya arah. Jadi ini magnitud A kali magnitud B kalikan sinus theta ini kan ini besaran skalar ya. Ini besaran skalar. Nah, besaran skalar itu katakanlah nilainya 10 gitu ya. Ah, 10. 10 kali vektor satuan. Nah, berarti nanti hasilnya itu merupakan vektor yang panjangnya 10. Arahnya sesuai dengan arah AN ini arahnya. Jadi AN ini merupakan vektor satuan yang dia mempunyai arah tertentu. Arahnya kemana? Kalau ini vektor A cross vektor B arahnya kemana? Nah, ini vektor satuan itu di sini mempunyai arah sesuai dengan aturan ulir putar kanan. Misalnya ya, ini kalau ini merupakan suatu objek dua dimensi, ya. Ini objek dua dimensi, vektor A kali vektor B. Coba lihat, ini kan A kali B, ya. A kali B. Kalau menggunakan aturan skrup ini ya, ini gambar gambar skrup ini ya. Kalau ini skrup ini kan diputar ke sini, ya. A kali B ya. Skrup diputar ke sini. Ya, skrupnya diputar ke sini. Ya. Kalau skrup diputar ke kanan, skrupnya ini akan masuk ke dalam. Nah, berarti AN itu arahnya ke dalam bidang horizontal ini. Ini ke bawah sana ya. Jadi ini kalau kalau ini anggap ini merupakan merupakan tiga dimensi ya. Tiga dimensi ini katakanlah A ini ke timur, B ke selatan. Nah, A kali B arahnya adalah ke bawah. Ya, ini bisa dibayangkan ya. Jadi ini A-nya ke timur, B-nya ke selatan, maka A kali A cross B itu nanti menghasilkan vektor yang arahnya itu ke bawah. Sama aja ini kalau skrup ini kita puter ke kanan ini kan putarnya kanan. Putar kanan, maka skrup ini akan ke bawah. Nah, seperti itu. Berarti AM nanti arahnya ke bawah. Nah, ini ke bawah. A cross B arahnya ke bawah. Nah, itu. Jadi perkalian silang atau cross product dua vektor itu menghasilkan vektor juga yang arahnya sesuai dengan aturan skrup putar kanan. Nah, ini A cross B hasilnya arahnya ke bawah. Nah, sekarang kalau dibalik main B cross A, main B cross A berarti main B cross A bagaimana? Ya. Nah, kalau main B cross A ya tetap ke bawah. Tapi kalau dibalik B kali B cross A, nah, kalau B cross A tinggal ini dibalik ke sini. B cross A, B cross A kan sama aja dengan skrup tapi diputar ke kiri. Berarti arahnya ke atas, nanti akan ke atas skrupnya. Jadi B cross A nanti arahnya ke atas. Nah, ini arahnya ke atas. Jadi ini kalau A cross B arahnya ke bawah, B cross A arahnya ke atas. Nah, ini arahnya. Nilainya berapa? Ya, nilainya sesuai dengan rumus ini. Nah, berarti A cross B itu nilainya adalah magnitud A kali magnitud B kali sinus theta. Ini panjangnya segitu, arahnya ke bawah. Kalau dibalik, B cross A, ya sama. Berarti magnitud B kalikan magnitud A kalikan sinus theta.
arahnya nanti ke atas. Nah, itu. Jadi ini kita sudah mengenal perkalian dua vektor ya, dot product dan cross product. Ya, nanti ini akan banyak digunakan nanti ya, akan banyak digunakan. Misalnya nanti kalau kalian nanti belajar tentang avionik, nah nanti di sana juga nanti akan mengenal perkalian vektor ini. Nah, di sini kita lihat ternyata kalau cross product kita tidak bisa lagi menggunakan koordinat Kartesius XY. Kita harus menggunakan koordinat Kartesius 3D, tiga dimensi, X, Y, Z ini ya. Ini kan tiga dimensi ya. Ini ke tim, misalnya ini ke timur, A-nya ke timur, B-nya ke selatan, result atau hasilnya ke bawah. Nah, berarti kita harus menggunakan koordinat tiga dimensi. Nah, itulah kita pentingnya mengetahui tentang koordinat tiga dimensi. Nah, bagaimana itu? Ya, ini tidak akan susah juga ini ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini sumbu X biasanya seperti ini. Saya katakan biasanya itu berarti tidak semua literatur menggunakan arah seperti ini. Ya nggak apa-apa, mungkin beda. Tapi nanti urutannya sama. Ini X, ini X, ini Y, ini Z. Coba perhatikan. Ini kan kalau ini vektor tadi itu ya. Andai kata ini juga nanti mendukung perkalian vektor. Misalnya vektor A ke sini, vektor B ke sini. A cross B hasilnya ke atas. Nah, ini X, Y, Z. Ya, gitu. Nanti kalau kalian belajar tentang koordinat di pesawat terbang, itu ada yang namanya koordinat North East Down, NED. Nanti juga menggunakan koordinat ini urutannya. Kebetulan kalau di sana menggunakan North, utara, East, timur, Down, ke bawah. Kalau kalau ini diputar koordinat itu ya jadi seperti ini. X, ini Y, ini Z. Nah, saya menggunakan ini karena ini yang paling banyak digunakan di literatur. Yang paling umum digunakan di literatur. Nah, sehingga nanti dalam koordinat 3D itu nanti X-nya nanti ada tiga koordinat ya, X, Y, Z. Berarti X-nya itu jauhnya ke sini berapa, Y-nya itu jauhnya ke sini berapa, Z-nya itu ya berarti jauhnya ke sini berapa. Titik asalnya sekarang kalau karena ini tiga dimensi, titik asal di O ini ya berarti 0, 0, 0. X 0, Y 0, Z 0. Nah, sekarang kita lihat ya ini yang sering juga disebut ya, bagaimana menyebut alas atau menyebut bidangnya. Berawal dari sini, ini kan jelas ya. Berarti ini kalau yang bagian alas atau bidang horizontal ini kan bidang XY ini ya. Bidang XY, bidang XY ya. Bagian alas ini bidang XY. Nah, maka di sini X bidang alas itu di sini, XY ini ya. XY plane itu di sini. Ini bidang alas. XY berarti ini bidang XY atau XY plane. XY plane atau bidang alas itu merupakan suatu koordinat di mana Z sama dengan nol. Ini kan, Z sama dengan nol. Nah, berarti ini di bidang alasnya ya. Di bidang yang mencakup sumbu X dan sumbu Y. Bidang YZ, nah berarti ini. YZ berarti bidang di mana X-nya nol. Nah, ini bidang YZ di sini. Kemudian bidang XZ di sini ya. XZ itu berarti di mana Y-nya itu nol. Nah, ini berarti kita mengenal tiga bidang yang saling tegak lurus dalam koordinat tiga dimensi, XY, YZ, dan XZ. Nah, itu ini nanti ini sering nanti digunakan di banyak-banyak penelitian ya, terutama nanti berkaitan dengan bidang 3D, misalnya koordinat pesawat terbang gitu ya. Nanti banyak menggunakan bidang koordinat seperti ini. Nah, sekarang contohnya ini ya. P, P. Nah, ini X, Y, Z. P ini jauhnya X-nya 1. Ini. X-nya 1. Y-nya ini 2. Ini kan 2. Ini Y-nya 2. Z-nya ini 3. Tingginya 3. Ini. Ya. Berarti P itu koordinatnya 1, 2, 3. Q koordinatnya ini Q. Contohnya ini X-nya berapa ini? Oh, X-nya ini 2. Berarti ini 2.
Y-nya berapa? Y-nya min 2 ke sini, Z-nya berapa? Satu. Nah, ini satu Z-nya. Nah, itu berarti Q sama dengan 2 min 2 1. Ya, kira gampang ini ya. Ada yang tanya? Saya kira udah pada paham semua nih. Elektro ini pinter-pinter elektro. Ya. Rata-rata IPK kemarin tuh 3, berapa gitu ya. Ya, hampir semuanya di atas 3 itu. Ya, nah itu bidang koordinat 3D untuk koordinat kartesius. Nah, sekarang vektor itu nanti juga dinyatakan dengan koordinat 3D. Ya, seperti tadi itu ya, pas perkalian menggunakan cross itu kan juga kita sudah menggunakan koordinat 3 dimensi. Nah, sama nanti. Nanti vektor nanti dinyatakan dengan koordinat 3D dengan 3 vektor satuan, AX, AY, AZ. Ini koordinatnya. Kalau ada vektor arahnya ke sini, nah ini sebenarnya ini kan terdiri dari resultan dari dapat dianggap resultan 3 vektor, vektor vektor X, vektor Y, vektor Z. Nah ini berarti R itu nanti merupakan penggabungan dari resultan dari X, Y, Z. Ini ya, AX, AY, AZ. AX itu vektor satuan yang nilainya satu, X-nya itu tinggal berapa? Tinggal 2 gitu kan. Kalau kita menggunakan ini. Nah, misalnya ada vektor dari sini ke sini. Ya, dari nol origin ke 1, 2, 3. Berarti ini kan berarti kan panjangnya vektor satuan X 1, panjangnya vektor satuan Y itu 2, vektor satuan Z itu 3. Nah, ini titik ini kan kalau ada vektor dari origin ke titik P ini kan dapat dianggap resultan atau penggabungan dari 3 vektor tadi itu. Nah, itu. Oke, kembali ke sini. Nah, ini vektor dalam ruang itu nanti seperti ini. Nah, vektor itu nantinya itu dapat dibuat proyeksi ke sini. Ya, proyeksi ke sini. Oh, ini sudutnya terhadap Z itu theta. Nah, berarti ini kan R sin theta gitu ya. Nah, ini. Oh, ini sudutnya terhadap X ini apa ini? Ah, bacanya apa ini ya? Rho ini ya. Nah, ini rho ya. Berarti ini kan rho ini. Nah, nah, berarti nanti nanti di sini untuk vektor ini itu dapat diproyeksikan ke mana? Ke bidang XY juga bisa, diproyeksikan ke bidang XZ juga bisa, ke bidang YZ juga bisa. Nah, sekarang contohnya ini. Vektor yang tadi itu, vektor P tadi itu ya. Vektor tadi itu P itu kan P-nya kan tadi 1, 2, 3. Nah, berarti dari origin ke P, dari titik pusat atau origin ke P, itu berarti terbentuklah vektor P. Vektor P itu, nah ini, gabungan dari AX, vektor satuan A yang modulusnya 1, vektor satuan Y yang modulusnya 2, vektor satuan Z yang modulusnya 3. Menghasilkan vektor ini ya, RP ini. Kemudian kita ketahui juga yang titik kedua itu Q. Tadi Q itu kan 2 min 2 1. Nah, berarti ini di sini dari sini ke sini 2 min 2 1. Ini vektor dari origin ke sini itu 2 min 2 1. Nah, sekarang kalau diketahui dua titik seperti ini, ada titik P dan titik Q. Nah, sekarang vektor dari P ke Q itu berarti panjangnya berapa? Ya, gampang aja. Dari P ke Q, tujuannya Q, sumbernya P. Ya, berarti Q min P gitu aja. Koordinat Q dikurangi koordinat P. Kita kurangkan koordinatnya itu untuk X kurangi X ya. Berarti 2 kurangi 1, min 2 kurangi 2, 1 kurangi 3 ini ya. Min 2 kurangi 1, min 2 kurangi 2, 1 kurangi 3. Hasilnya AX min 4AY min 2AZ. Nah, ini berarti vektor dari P ke Q itu panjangnya seperti ini. Vektornya seperti ini. AX min 4AY min 2AZ. Dari P ke Q dapat dibentuk dari vektor satuan X
dari 4 vektor satuan Y, sorry, dari minus 4 vektor satuan Y, ya. Berarti kalau Y itu positifnya ke kanan, berarti ini ke kiri. Juga dari minus 2 vektor satuan Z. Z itu kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Karena ini ke bawah, nah ini berarti ini indikator kalau ini ke bawah itu ya, karena Z-nya positif, negatif itu. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuat vektor dari dua titik dalam koordinat 3D, dalam koordinat tiga dimensi. Ya, saya kira itu dulu untuk mata kuliah untuk sesi sekarang.